tentang lahan MS yang begitu luasnya 30 lebih hektar untuk pendidikan, harusnya didukung pemerintah. Lihatlah para pejabat yang ada di Kalimantan, yang ada di berbagai daerah. Mereka memiliki ratusan hektar, bahkan ribuan hektar, dia gunakan untuk pribadi. Sedangkan ini untuk umat, harus kita dukung. Dan rakyat harus melek, kita dukung daripada perjuangan Yayasan Markas Syariah untuk mencerdaskan umat. Mungkin terakhir yang ingin saya tanyakan terkait pasca 212. Nah, kan kemarin 212 alhamdulillah sukses dihadir begitu banyak umat yang hadir dari berbagai daerah. Ada yang pakai bis, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kapal dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pasca daripada 212, bagaimana kabar Imam Besar Habib Rizik Hussein? Karena lebih jelasnya gini Pak Iwan. Pak Iwan ini adalah orang yang dekat dengan Habib Rizik karena tiap harinya dan hampir tiap minggunya dan hampir tiap bulannya pasti ada yang namanya pertemuan. Dan jawaban dari Pak Iwan pastinya valid nih. Kabar sebenarnya beliau pasca 212. Karena jadwalnya begitu padat dari umroh sampai 212 dan masih ada dakwah-dakwah yang lainnya. Itu kabarnya bagaimana? Ya, kabar beliau alhamdulillah sehat ya sebenarnya. Cuma sempat pada saat acara 212 beliau dalam kondisi yang berat mungkin ya karena sakit kan. Walaupun beliau akhirnya ke rumah sakit 2 hari 3 hari beliau istirahat. Nah kemarin ada acara di Markas Syariah terkait dengan Saul ya Saul Imam Syuhada kita dan umi kita ya Syarifah Kadun. Alhamdulillah beliau hadir juga sehingga kalau dari pribadi saya, memang alhamdulillah kita banyak diskusi ya terkait dengan gugatan Jokowi, terkait dengan Markas Syariah, ya, terkait dengan Mansuhada, terkait dengan suku Papa, Masya Allah. Jadi beliau tuh luar biasa kalau diskusi. Nah, saya juga tekankan di sini bahwa hak konstitusi beliau untuk menggugat Jokowi itu hak sebagai warga negara Indonesia dan beliau punya keinginan memang demi kepentingan rakyat. Jadi bukan soal kepentingan pribadi beliau. Gitu. Jadi beliau berani pasang badan, berani ikut dalam barisan menggugat Jokowi, ya semata-mata untuk kepentingan rakyat. Tapi terlepas dari itu, maksud saya ada beberapa hal ya yang terkait dengan beliau yang kita ini sebenarnya satu agenda-agenda ke depan terkait dengan Markas Syariah ya karena terus terang Anda sampaikan di sini hadir Anda sudah tidak di dalam kepengurusan persidangan Islam, Anda sudah di luar struktur sehingga Anda hanya menganggap bahwa Anda ini pengacaranya pribadi Habib Rizik saja gitu loh. Jadi kapanpun kita siap diskusi, kita siap membantu beliau dalam komando beliau. Dan ada beberapa hal yang memang jadi PR buat Anda. Pertama, terkait dengan Markas Syariah. Alhamdulillah, tanah-tanah Markas Syariah yang alhamdulillah sekarang ini kemarin 35 hektar, sekarang bertambah lagi ya, itu berkat perkembangan dari kita juga. Dan beliau proyeksi ke depan juga ingin membuat masjid di Markas Syariah deh. Makanya nanti kita akan umumkan dan diumumkan dalam kepengurusan Markas Syariah panitianya, kemudian juga kita minta bantuan dari umat agar berpartisipasi terkait dengan masjid. Masjid tidak hanya masjid, tapi nanti insya Allah juga akan membuat rumah sehat tadi yang Anda sampaikan. Nah, karena rumah sehat kita juga bekerja sama dengan Mercy, bekerja sama dengan RSUD, ya, bekerja sama dengan PTPN, bekerja sama dengan Eber. Nah ini kita sudah lama, gitu loh. Nah itu yang menjadi menjadi PR agenda kita dari tim Markas Syariah supaya bisa ke depan bisa terrealisasi dengan baik supaya kepentingan masyarakat di sekitar Markas Syariah ini kalau mereka berobat tidak jauh-jauh tapi berbuat di sekitar Markas Syariah. Nah itu agenda-agenda yang perlu kita nanti ke depan laksanakan di samping pembangunan yang dilakukan oleh MR terhadap Markas Syariah. Dan perlu diketahui juga bahwa santri-santri Markas Syariah itu tidak hanya diajarkan terkait dengan akidah
tauhid, tidak, tapi diajarkan bagaimana berkebun, bagaimana beternak, ya, bagaimana nanti menghadapi kehidupan persaingan bebas di antara masyarakat, di antara santri yang lain, begitu. Sehingga pembelajarannya luar biasa, ya, tidak hanya terkait dengan hal-hal agamis saja, tapi dunianya juga diajarkan terkait kehidupan mereka yang akan datang. Jadi sehingga tidak ada alasan nih buat Eger, buat PPPN untuk mempersulit markas syariah atau menghalang-halangi markas syariah, begitu. Justru harusnya mereka kalau punya dana CSR harusnya diberikan ke markas syariah karena markas syariah berhak mendapatkan. Itu juga dengan negara ya melalui Menko Polhukam harusnya juga berperan aktif memberikan bantuan dana untuk markas syariah untuk pengembangan pondok pesantrennya, karena ini bagian dari tadi cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan figur Habib Rizik ini bukan pemilik maksudnya pemilik secara pribadi terhadap pondok ini. Dia sudah menyerahkan melalui yayasan, sehingga ini menjadi catatan bahwa ini sudah diwakafkan dan milik umat. Begitu. Siapapun boleh mematikannya. Begitu Habib. Oke. Nah, Pak Ikhwan, mungkin saya boleh tahu terkait markas syariah ini berapa hektar ya? Ya, kalau hektar masih terus berkembang ya. Luar biasa, memang terakhir itu ada informasinya sudah 80 hektar tuh. Gitu. 80 hektar. Ya, 80 hektar. Cuma yang terdata sama saya, selalu kuasa hukum, hanya 30 hektar. Yang terdata ya, 30. Yang artinya sudah memenuhi standar lah. Yang kami ajukan pada saat itu KSO ke pihak PTPN. Cuma sampai hari ini kami masih terkendala. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya bisa membuat statement. Statement saya ialah terkait tentang lahan MS yang begitu luasnya 30 lebih hektar untuk pendidikan harusnya didukung pemerintah. Lihatlah para pejabat yang ada di Kalimantan, yang ada di berbagai daerah. Mereka memiliki ratusan hektar, bahkan ribuan hektar, dia gunakan untuk pribadi. Sedangkan ini untuk umat, harus kita dukung. Dan rakyat harus melek, kita dukung daripada perjuangan Yayasan Markas Syariah untuk mencerdaskan umat, untuk membahagiakan bangsa. Agar bangsa kita lebih terhormat, barokah daripada ilmu-ilmu para santri. Mungkin itu saja ya Ustadz Ikhwan. Terima kasih ini atas waktunya. Ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan bisa langsung podcast. Kita menyampaikan hal ini video karena banyak orang yang bertanya, Habib gimana sih Habib kabar PTPN dengan MS? Habib bagaimana sih terkait Habib Rizik kabarnya? Habib bagaimana pasca 212 dan lain sebagainya? Dan alhamdulillah kita tersambung. Dan syukur ini sebuah informasi yang valid dan begitu banyak informasi yang didapatkan dari Pak Ikhwan. Dan mudah-mudahan ini sebagai informasi untuk rakyat, masyarakat, warga, umat yang bertanya-tanya terkait MS, terkait Habib Rizik, dan pastinya terkait Pak Ikhwan. Ada juga, Pak Ikhwan kabarnya gimana? Nah, Anda jawab, Pak Ikhwan semakin lama bukan semakin tua, tapi semakin muda. Ente kalau punya mata, lihat dengan mata. Nah, ente kalau lihat pakai mata, lihatlah secara langsung seperti ini melotot. Insya Allah ini bukan warna putih, melainkan warna hitam. Seperti itu. Oke Pak Ikhwan, terima kasih atas waktunya. Siap. Syukur waktunya juga. Salam buat seluruh umat. Habib sehat juga. Alhamdulillah. Habib Bahar, Habib Rizik sehat. Doanya untuk umat. Dan mohon doanya untuk penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku KM 50. Ya. Kita doakan semoga di rezim yang baru ini bisa mengungkap siapa dalam kejahatan di balik peristiwa KM 50. Oke, terima kasih untuk semuanya pemirsa yang sudah menonton dan mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang baik dan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.